Hai teman-teman, how are you? I hope you are always fine and ready to continue the lesson again. Teman-teman, pada video ke-111 kali ini, kita tetap membicarakan bentuk pasif. Berarti banyak ya? Iya, ya. Mulai bentuk pasif tense 1 sampai 8, terus 9 sampai 16, pasif dengan dua objek, terus merubah dari aktif ke pasif. Nah, semua itu sudah kita selesaikan. Nah, kali ini boleh disebut penutupnya. Nah, selama ini kita selalu menggunakan bentuk positif. Ya, baik aktif maupun ke pasif, pasif ke aktif selalu bentuk positif. Nah, kali ini kita akan menggunakan bentuk negatif, bentuk menyangkal dan bentuk bertanya. Langsung diubah ke pasif. Wah, sulit ya. Nah, selalu saya bilang, everything is difficult if you do not know how to do it. Ya, jadi sesuatu itu selalu sulit kalau kita tidak tahu bagaimana mengerjakannya. Nah, justru itu pada video ke-111 ini kita akan bicarakan tentang kunci-kuncinya. Jadi kalau kalimat menyangkal atau bertanya dari aktif dipasifkan tuh bagaimana? Ada rumusnya? Tentu ada. Ya, nah makanya teman-teman seperti biasa, supaya Yonggi English School ini bisa menginspirasi teman-teman, membuat teman-teman berpikir apa yang mungkin belum pernah dipikirkan sebelumnya. Dan untuk itu jangan lupa untuk selalu subscribe, aktifkan lonceng, like, share ke teman lain jika dirasa perlu, dan bisa memberi masukan kepada saya atau bertanya lagi di bagian komen. Tapi untuk lebih cepatnya, kalau teman mau bertanya, boleh langsung ke WA saya di 081 654 52502. Well, my friends, please get ready. We will talk about bentuk pasif. Kalimat pasif, tapi bentuk menyangkal dan bertanya. Oke, get ready. Nah, kita sampai ke video ke-111. Yaitu kalimat pasif. Ini penutupnya, teman-teman ya. Kalimat pasif, tapi bentuk menyangkal dan bertanya. Selama ini kita tidak pernah ya, baru kali ini ya. Nah, kita lihat bentuk menyangkal dan bertanya ini. The negative menyangkal, teman-teman ya, negative itu menyangkal, and question form of passive voice ya. Jadi ini adalah kalimat pasif tapi bentuk menyangkal dan bertanya. Ya, nah kita agar tahu ini dulu, penting teman-teman ya. Kata kerja bantu do, does, did tidak pernah dipakai pada kalimat pasif. Itu bisa tahu teman-teman ya. Loh, menyangkal itu kan nambahin not di belakang do, does, did. Iya. Bertanya kan do, does, did dibalik. Iya. Tapi pasif tidak pernah mengambil bantuan do, does, did. Kenapa? Karena rumus dasarnya pasif kan to be plus V3. Jadi pasti ada to be-nya, pasti. Ya, makanya kata kerja bantu do, does, did ini tidak pernah dipakai. Ya, jadi jangan sampai bentuk pasif menggunakan do, does, did, pasti salah teman-teman. Ya, nah kita lihat rumus kalimat pasif bentuk menyangkal, ya, negatif. Biasa seperti dulu teman-teman, hanya menambahkan kata not di belakang to be atau kata kerja bantunya. Ya, kita tahu to be itu MSR was were. Kata kerja bantu itu will, shall, can, may, must, have, has ya. Nah, itu adalah kata kerja bantu. Jadi tidak mungkin pakai do ya, tidak mungkin ya. Nah, sedangkan ini kalimat rumus kalimat pasif bentuk bertanya. Nah, kita tahu ya, bertanya akan meletakkan to be atau kata kerja bantu di muka pokok kalimat. Kalau tidak ada ambil bantuan do, does, did. Kali ini pasif tidak mungkin. Ya, karena selalu ada to be. Ini ya. Jadi rumus kalimat pasif bentuk bertanya hanya ini. Meletakkan to be, MSR itu, was, were, atau kata kerja bantunya di muka subjeknya. Ya. Tinggal dibalik saja. Jadi mudah sekali ya. Yes, I think so. Ya. Nah, contoh, perhatikan waktunya atau tense-nya. Nah, jadi bentuk apapun kalimat teman-teman, tense itu perhatikan ya, itu present tense atau past tense ini kita lihat ya, perhatikan waktunya. Ini kalimat menyangkal ya, satu. The merchant
doesn't understand English at all. Ya, nah jadi pedagang itu merchant, trader sama ya. Merchant, pedagang itu tidak mengerti bahasa Inggris sama sekali. Ini namanya simple present tense atau waktu kebiasaan. Ini kita lihat doesn't kan, doesn't understand. Itu kalimat aktif ya. Nah, terus ini kalimat pasifnya. Nah, kita lihat pasif itu selalu to be ya, selalu ya. Doesn't understand itu kan present tense teman-teman ya. Nah, maka kita lihat aja. Oh, ini dibalik ya. The merchant subjek nanti jadi objek, yang objek English jadi subjek. Nah, karena rumusnya pasif itu selalu to be, jadi jangan terpengaruh sama doesn't understand itu cuma tensesnya itu present tense. Nah, kalau pasif kan to be kan. Lah, to be-nya English apa? Is kan? Pasif ya, to be V3. Langsung aja tambahi not ya. Jadi English isn't understood, nah selalu V3 ya, by the merchant at all. Jadi mudah sekali ya. Yes, I think so. Ya, kalau kita dasarnya udah ngerti, saya pernah bilang teman-teman ya, kalau dasarnya bahasa Inggris kita itu sudah bagus, pelajaran apapun tidak ada yang sulit. Ya, ini lagi kedua, they don't, ini negatif ya, menyangkal. They don't always help my friends. Mereka tidak selalu menolong teman-teman saya. Ini simple present tense lagi, waktu kebiasaan lagi ya. Kalau tadi doesn't, karena the merchant kan bisa he, bisa she. Karena they ya jangan doesn't, they don't itu teman-teman sudah bisa. Maka pasifnya, nah objek my friends jadi subjek. Jadi my friends, lah to be-nya karena friends-nya banyak, to be-nya are, langsung aja tambahin not. Oh, jadi tidak mungkin ada don't ya, tidak mungkin. Don't itu kan kalimat aktif ya. Jadi my friends aren't always helped. Jangan lupa ya, ed jangan dibaca helped, jangan ya. Iya, kadang ed ini bacanya bingung ya. Jangan lupa teman-teman ya, ed ini dibaca, it itu hanya untuk yang berakhir huruf D dan T. Misalnya need huruf D kan, needed. Ya, intend bermaksud, intended berakhir D, wait menunggu berakhir T, waited, want berakhir T ditambah id, wanted, help helped enggak, help ini berakhir huruf P, ed-nya enggak dibaca ya. Nah, jadi sekali lagi, my friends aren't always helped, gitu aja ya, helped gitu by them. Tapi kadang orang mungkin nggak dengar ya, tapi yang ngerti bahasa Inggris tahu teman-teman. Ya, kalau pakai to be, help-nya itu pasif V3, pasif ya. Jadi teman-teman saya tidak selalu ditolong oleh mereka ya. Nah, kita lihat lagi contoh yang ketiga. I didn't tell. Nah, teman-teman begitu mendengar didn't tell, oh ini past tense, ini benar ya. I didn't tell the servant to clean my shoes. Nah, ini namanya simple past tense, waktu lampau. Kok tahu? Walaupun tidak ada keterangan yesterday, last night, last week, teman-teman jangan tergantung pada keterangan waktu ya. Tapi dengan melihat I didn't tell, oh ini pasti past tense, pasti ya. Jadi saya tidak memberitahu, tidak menyuruh pembantu itu untuk membersihkan sepatu saya. Ya, ini past tense, yes. Maka the servant objek jadi subjek. The servant, lah to be-nya jangan isn't karena ini lampau, mestinya is jadi was dong ya. Jadi the servant wasn't told V3 ya, wasn't told to clean my shoes, mestinya by me. Tapi kadang-kadang dalam kalimat pasif by siapa itu dibuang jika dianggap tidak perlu ya. Nah, jadi sekarang menjadi pembantu itu tidak disuruh ya untuk membersihkan sepatu saya oleh saya, mestinya gitu ya. Nah, kita lihat contoh yang keempat ya. Vision apa ya? Singkatan dari shall not, teman-teman. Oh, shall not, shalln't nggak ada ya. Jadi hati-hati ya. Kalau will not jadi won't. Shall not bukan shalln't tapi shan't ya. Jadi vision ini anggapan we shall not. Oh, we itu pakai shall ya, I dan we. Enak mana ya? Paling enak pakai will, teman-teman ya. Cuma saya ingatkan bahwa yang boleh pakai shall itu hanya I dan we.
Jadi we shan't advise you for the second time. Jadi kami tidak akan menasihati kamu. Advice-nya tulisannya pakai S ya, artinya menasihati. Kalau S-nya diganti C, artinya nasihat, kata benda. Bacanya kalau yang pakai C itu advice, pakai bunyi S. Tapi kalau pakai S, kata kerja menasihati, advise. Bacanya pakai Z ya, advise. Jadi we shan't advise you for the second time. Kami tidak akan menasihati kamu untuk kedua kalinya. Ini namanya simple present future tense, waktu akan datang. Ya, nah jadi tenses itu harus hafal ya, minimum 1-5 itu harus teman-teman ya, yaitu waktu kebiasaan, sedang, lampau, akan datang, dan telah. 5 itu harus dikuasai. Padahal tenses ada 16 kan semuanya, nggak harus tahu 16, yang 5 itu harus teman-teman ya. Nah ini you objek jadi subjek. Nah you pakai shall nggak ada, karena sekali lagi shall hanya untuk I dan be ya. Jadi you will kan, will not tetap bentuk negatif, tetap ya, menyangkal. Will not disingkat jadi won't. Kalau nggak disingkat you will not, nggak apa-apa, boleh saja ya, terserah mau singkat apa enggak ya. Jadi you won't be, jangan lupa setelah KKB will, shall, can, may, must, to be-nya bukan MSR tapi be ya. Ini sudah pelajaran dasar. Advice-nya V3, kata kerja teratur ini ya. Jadi you won't be advised for the second time by us, saking ini dibuang ya. Kok us? Ini dari V kan tadi ya. Jadi kamu tidak akan dinasihati untuk kedua kalinya ya. Untuk kelima, have you, oh ini dibalik nih, yes. Teman-teman tahu ya, dengan dibalik ini berarti bentuk bertanya, of course ya, ini bentuk telah. Have you already made the teacher sign the letter? Nah, apakah kamu telah membuat guru itu menandatangani surat tersebut? Nah, ini namanya simple present perfect tense. Waktu sudah dilakukan ya. Nah, terus ini tadi the teacher objek jadi subjek kan. Nah, karena subjeknya the teacher bisa he, bisa she, maka jangan have lagi, has. Nah, di sini kita harus lincah teman-teman ya. Kita tahu have itu hanya untuk I, you, we, they. Sedangkan she, it pakai has ya. Ini bukan berubah loh teman-teman ya, tapi harus tahu dengan sendirinya. Jadi has the teacher already been made? Jangan lupa ya. Jadi to be-nya itu setelah has ini otomatis to be-nya jadi been. Jadi pasifnya, bentuk pasif kalau telah itu pasti ada been-nya teman-teman ya. Has the teacher already been made to sign? Nah ini kita ini nambahi to teman-teman ya. Telah ini, jadi apakah guru itu telah dibuat untuk menandatangani surat tersebut ya, has been made. Jadi pasifnya sampai di made ini. Nah terus ini kan verb dihubungkan verb. Nah ini nggak ikut-ikut teman-teman ya, pasifnya cuma yang ini aja, have you already made. Nah terus ini verb dihubungkan verb, ini mestian pakai to ya, iya. Tapi untuk kata kerja khusus masih ingat dulu pernah tak ajarkan, make, let, help, see, hear, feel, watch, serve, notice ya, itu tidak pakai to. Nah tapi kalau pasifnya ini setelah pakai been, made, ini kita harus nambah itu teman-teman ya, dihubungkan dengan verb lain. Jadi has the teacher already been made to sign? Selatu selalu V1, jangan lupa ya, tidak ada lampau-lampauan. Selatu ini pasti V1, tidak ada lampau, tidak ada tambah ing, tambah ses, tidak ada ya. Has been made to sign the letter. Nah perhatikan pemakaian to ya, verb dihubungkan verb kita pakai to ya. Lagi yang keenam, did the boy, ya kita tahu ya, oh ini lampau nih, of course ya. Sekali lagi saya tegaskan, jangan bergantung pada keterangan waktu ya. Kalau nggak ada last night ya sedih, kita nggak tahu nek lampau, jangan. Dengan kita lihat did ini tahu ini pasti lampau ya. Did the boy see us leave the room? Ya, apakah anak laki-laki itu melihat kita atau kami meninggalkan ruangan itu? Simple past tense, waktu lampau ini did kan ya. Nah ini pasifnya cuma sampai ini, did the boy see us. Nah terus dihubungkan dengan verb lain, ini tidak pakai to ya. Masih ingat kata kerja khusus
make, let, help, see, hear, feel, watch, observe, have, notice. Ya, kata kerja itu tidak pakai to, gitu ya. Don't make me cry, tidak ada don't make me to cry. Kenapa? Setelah make itu kata kerja khusus. Itu ada di video sebelumnya teman-teman. Ya, judulnya infinitive without to. Ya, jadi maksudnya menghubungkan verb dengan verb harusnya pakai to, tapi khusus untuk kata kerja seberapa? 10 ya. Make, let, help, see, hear, feel, watch, observe, have, notice. 10 kata kerja itu tidak pakai to teman-teman ya. Nah, terus ini us jadi we otomatis ya. Nah, kalau we jangan did lagi, tapi pasif selalu to be. Kok enggak was ya? We enggak ada. Am dan is jadi was, are jadi were. We pakai are jadi were ya. Jadi were we seen V3 ya harus. Ya. Were we seen to live, lah ini hati-hati teman-teman ya. Kalau aktifnya tidak pakai itu, tapi pasifnya ditambah itu teman-teman ya. Jadi jangan were we seen live, jangan ya, tidak ada seen live ya. Were we seen to live, memang verb hubungan verb pakai itu tuh seharusnya begitu teman-teman ya. Were we seen to leave the room by the boy, apakah kita dilihat ya meninggalkan ruangan itu oleh anak itu ya. Perhatikan pemakaian to ya. Jadi kalau tadi aktifnya tidak pakai to, tapi yang pasif pakai to. Lagi contoh ke-7, does she usually ask you to do this? Nah, apakah ini bukan lampau ya, bukan does kan ya. Apakah dia biasanya menyuruh? Ask ini bukan bertanya ya, banyak. Ask itu bisa bertanya, bisa menyuruh ya. Nah, ini di sini artinya menyuruh. Apakah dia biasanya menyuruh kamu mengerjakan ini? Simple present tense, waktu kebiasaan ya. Nah, ini kok pakai to ya? Loh, verb hubungan verb itu memang harus pakai to teman-teman. Kalau mau ngawur pakai to. Karena yang enggak pakai to cuma 10 tadi ya. Make, let, help, see, hear, feel, watch, observe, meneliti ya. Nah, itu have, make, let, help, see, hear, feel, watch, observe, have, notice. Ya, itu bacanya jangan diputus teman-teman. Kalau diputus bisa lupa loh ya. Nah, ini you objek, subjeknya tetap you kan. Nah, karena present tense to be-nya you ya are tentu saja. Jadi are you usually asked V3, jangan asked loh ya. Tadi sudah tak omongi ed atau ed itu dibaca hanya untuk kata kerja yang berakhir huruf D dan T. Ini K, maka id-nya nggak dibaca ya. Jadi are you usually asked to do this by her, mestinya gitu ya. Pakai to, memang asalnya pakai to. Yang nggak pakai itu tadi aja loh, yang make, let, help, see, hear itu pasifnya ditambah itu ya. 8, are you able to drive the truck? Nah, jangan lupa teman-teman ya, are to be dengan able to itu adalah kata kerja bantu can sebetulnya ya. Nah, jadi are you able to drive itu mestinya sama dengan can you drive the truck gitu loh. Ya, kalau pakai can kan gampang kan ya. Nah, teman-teman agar tahu bahwa to be able to itu sama dengan can ya, artinya dapat atau bisa. Nah, maka yang can ini tidak ikut-ikut teman-teman ya. Jadi to be able to-nya ini tidak ikut-ikut, tetap aja. Kalau tadi itu you pakai are, sekarang the truck otomatis pakai is kan. Jadi is the truck able to. Ya, jangan able tambahi V3 able, tidak ada. To be able to artinya can ya. Jadi is the truck able to, baru ini loh. Setelah to tidak ada MSR tapi be driven by you. Nah, jadi kalau tadi are you able to itu apakah kamu bisa mengemudikan truk itu, sama dengan can you drive the truck ya. Nah, kita main di can-nya ini. Maka kalau the truck pakai is ya. Jadi is the truck able to, ini loh pasifnya, be driven by you. Sebetulnya sama dengan gini ya. Can the truck, nah ini ya, you-nya diganti the truck, objek jadi subjek. Can the truck ya be driven by you, karena are able to ini sama dengan can. Enak mana? Ya enak yang langsung can ini. Can the truck be driven by you? Nah, cuman kita latihan di sini, jangan keliru teman-teman. Jadi is able to ini bukan dipasifkan ya, ini hanya persamaan dari can. Seperti contoh nomor 9. We don't have to mop this floor. Ya,
kita tidak harus mengepel lantai ini. Don't have to. Have ini mempunyai ya? Bukan. Have to itu artinya must, teman-teman, ya. Nah, jadi karena must ini, kalau must kata kerja bantu, kalau have to kata kerja sungguh, ya. Nah, jadi we don't have to. Jadi kita tidak harus mengepel lantai ini. Ini sama dengan we must not mop this floor. Ini lebih gampang. Kita tidak harus mengepel lantai ini. Agar tahu, don't have to itu sama dengan must not. Karena kalau have to itu sama dengan must. Must boleh ditambahin not, tapi kalau have to tidak boleh, haven't to. Karena have to ini kata kerja, maka mengambil bantuan do, does seperti biasanya, ya. Nah, sehingga pasifnya menjadi this floor. Nah, don't have to ini bukan pasifnya, teman-teman, ya. Ini cuma jebakan. Don't have to ini sama dengan must not. Karena we pakai don't, this floor pakai doesn't, ya. Jadi this floor doesn't have to be, lain dulu pasifnya, to be mopped by us, ya. Sekali lagi, don't have to itu sama dengan must not. Oh, jadi cuma persamaan kata, ya, persamaan kata kerja bantu, ya. Ya, memang saya menulis pasif ini tahun 84 dulu, teman-teman, ya. Nah, jadi sekarang teman-teman tahu kalau merubah dari aktif ke pasif bentuk menyangkal bertanya sangat mudah, seperti contoh-contoh tadi, ya. Tapi sekali lagi, pasif tidak mungkin mengambil bantuan do, does, did, ya. Tidak mungkin, ya. Tidak mungkin pasif ini kita ngambil kata kerja bantu, do, does, did ini tidak pernah dipakai pada bentuk pasif, ya. Karena selalu ada to be dan V3. Oke? Nah, sekarang teman-teman tahu, ternyata mengubah bentuk menyangkal dan bertanya dari aktif ke pasif itu mudah sekali, ya. Of course, ya. I've told you, my friends, everything is easy if you know how to do it, ya. Nah, sekarang kita sudah tuntas dengan pasif kita, ya, dengan dua objek dibolak-balik, aktif ke pasif, pasif ke aktif, kalimat menyangkal bertanya, cuman gitu-gitu aja. Well, my friends, I think it's enough for now. We'll meet again in the next video. Thank you for watching or learning from Yongki English School. Goodbye and see you again.